Apa perbedaan antara itu dan kehidupan mereka di pangkalan bulan? Mereka masih bisa bertahan hidup di bulan karena mereka memiliki reservoir spiritual. Mereka masih memiliki penelitian untuk difokuskan, sehingga mereka masih dapat menikmati hasil penelitian mereka, tetapi pulau ini juga akan mengambilnya. Pada dasarnya, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka menunggu kematian. Tidak, kami tidak akan pergi. Rizky menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sebaiknya kau bunuh aku, karena aku tidak akan menderita lagi hidup yang hampa dan putus asa. Dia benar. Kami tidak akan membiarkan diri kami hidup seperti itu lagi, dan kamu tidak berhak memperlakukan kami seperti ini. Kami tidak akan menyerah pada tuntutanmu, tidak akan pernah. Satu-satunya cara kamu bisa membawa kami ke pulau itu adalah jika kamu membawa tubuh kami ke sana. Rizky dan yang lainnya mulai memberontak. Tidak ada yang akan membantu mereka, jadi mereka harus menyelamatkan diri untuk melawan perlakuan tidak adil ini sampai akhir yang pahit. Senyum Lydia memudar, dan tatapan dingin memasuki tatapannya. Maaf, tapi kematianmu bahkan bukan keputusanmu lagi. Kami telah memberimu semua yang terbaik yang kami bisa, jadi penolakanmu batal. Mayor Gino, kami telah membuang banyak waktu, singkirkan semuanya. Bibir Gino diregangkan menjadi garis tipis dan dia mengumumkan, tolong ikuti kami dengan patuh, ini satu-satunya pilihanmu. Kita tidak akan pergi. Rizky memelototinya dan ada tekad mematikan di setiap kata-katanya. Kamu tidak berhak mempermainkan kami seperti ini, dan kami tidak akan pergi kecuali kamu membunuh kami. Tuan Rizky, ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada yang bisa mengubah atau melanggarnya. Meskipun Gino mengasihani mereka, dia menempatkan tanggung jawabnya sebagai tentara terlebih dahulu. Jadi, perlawanan itu sia-sia. Silakan ikuti kami, mungkin masih ada harapan di masa depan. Rizky menjawab dengan sinis, apakah kamu benar-benar berpikir masih ada harapan? Harapan apa? Selama kamu masih hidup, harapan itu pasti ada, kata Gino tegas. Rizky menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Tidak ada harapan, kita tidak bisa melakukan ini lagi. Ketika kita dipilih oleh keluarga William, kita bertahan dengan harapan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kita bisa melihatnya membuahkan hasil. Tapi sekarang, harapan kita telah dihancurkan lagi. Apakah kamu pernah mengalami perasaan ditarik keluar dari keputusasaan dan dilemparkan kembali ke dalamnya lagi? Keputusasaan karena berada di bawah kendali orang lain sepanjang hidupmu. Siapa di antara kamu yang pernah merasakannya sebelumnya? Kali ini, semua orang diam, bahkan Gino. Ini memang sebuah pengalaman yang tak satu pun dari mereka cukup malang untuk dicicipi. Mereka tahu apa yang telah dilakukan keluarga William kepada mereka. Mereka diperlakukan seperti sampah sejak mereka dilahirkan. Hidup mereka lebih buruk daripada hewan peliharaan keluarga. Ini bukan yang terburuk, karena mereka tidak pernah merasakan kebebasan. Mereka tidak akan pernah melewatkan sesuatu yang belum pernah mereka alami. Namun, kejatuhan keluarga William telah memberi mereka harapan dan rasa manis dari kebebasan. Tapi, kenyataan telah mengirim mereka kembali ke kedalaman keputusasaan yang paling gelap. Harapan yang datang kepada mereka setelah begitu banyak kesulitan memudar sekali lagi. Ini adalah rasa sakit yang bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Keputusasaan mutlak semacam ini adalah pengalaman yang unik bagi mereka. Tidak ada yang bisa berbagi rasa sakit mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka rela tunduk pada dominasi orang lain lagi. Mereka membutuhkan tujuan baru dalam hidup, sesuatu yang lebih besar daripada menjadi boneka orang lain. Jika tidak ada pilihan, maka mereka lebih memilih kematian. Dengan pikiran-pikiran ini memenuhi pikiran mereka, Rizky mendesis dengan gigi terkatup saat dia menatap tajam ke arah mereka.
Begitu banyak dari kita yang belum pernah merasakan hari kebebasan. Bukannya kita tidak bisa bertahan hidup di pulau itu, tapi kita menginginkan kebebasan. Tak satu pun dari kalian akan bisa memahami keinginan kita akan kebebasan. Bahkan ada anak-anak di antara kami yang berusia hampir 10 tahun. Kami telah memberi mereka harapan bahwa kehidupan mereka akan membaik, tetapi sekarang, yang tertua di antara kami setidaknya berusia 50 tahun. Kami pikir kami akhirnya bisa membiarkan orang tua kami menikmati sisanya. Bahwa mereka pantas, kebebasan yang diambil dari mereka, tapi sekarang, begitu banyak dari kita mati dalam keputusasaan dari mencekik kebebasan. Satu-satunya alasan kita bertahan sampai sekarang adalah melalui harapan dan Anda sekarang bahkan mengambil harapan itu pergi. Jadi, apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa kita pantas ditinggalkan oleh dunia untuk menjalani kehidupan yang hanya cocok untuk ternak? Pidato meriah Rizky memicu pemberontakan di antara kerumunan. Mereka semua mulai protes. Bahkan Sam Richard bergabung dengan mereka untuk memprotes. Situasinya kacau dan eksplosif. Prajurit Gino tegang, mereka khawatir konfrontasi tak terhindarkan. Gino melihat ke arah Lydia untuk mencari petunjuk. Bu Lydia, ini. Bawa mereka pergi, Lydia memerintahkan tanpa ekspresi. Seolah-olah orang-orang ini benar-benar tidak lebih dari ternak baginya. Ini adalah perintah dari atas, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika mereka menginginkan kebebasan, mereka harus menunggu pejabat tinggi untuk meninjau permintaan mereka. Sekarang kita harus menyelesaikan misi ini. Anda diizinkan menggunakan kekuatan pada siapapun yang berani untuk melanggar perintah. Juga, kalian orang-orang di sana, jika kalian berani melawan perintah, maka kalian akan dibawa pergi karena menghalangi keadilan. Mayor Ginny, berhenti membuang-buang waktu, baik Bu. Gino mengangguk dan mengeluarkan perintah yang tidak berperasaan. Tahan mereka dan bawa mereka pergi. Kami tidak akan pergi, Rizky dan yang lainnya mulai melawan. Namun, mereka bukan tandingan tentara terlatih. Beberapa orang yang mencoba melarikan diri dijatuhkan ke lantai dan dipaksa untuk menyerah. Tetapi tidak peduli seberapa keras para prajurit menekan mereka, mereka terus berjuang. Semua orang berteriak sekuat tenaga seolah ini adalah pertarungan terakhir mereka, seperti binatang buas yang putus asa. Menyaksikan emosi mereka yang kuat dan menyakitkan, para anggota Sam Richard tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa keinginan orang-orang ini akan kebebasan akan begitu kuat. Orang normal akan mudah kalah melawan tentara yang terlatih khusus. Tetapi orang-orang ini terus berjuang meskipun anggota tubuh mereka berada pada titik dislokasi. Keputusasaan jelas tertulis di wajah mereka. Ini lebih buruk daripada pembantaian terbuka. Mengapa mereka harus diperlakukan seperti ini? Kesalahan apa yang mereka lakukan selain dipilih oleh keluarga William? Sam Richard sangat terpengaruh oleh kesedihan dan keputusasaan mereka. Mereka mencengkeram tinju mereka dengan erat dan akhirnya mereka kehilangan kendali atas amarah yang membara di hati mereka. Biarkan mereka pergi, Sam meraung saat dia bergegas untuk menangani prajurit yang menangkap Rizky. Raungannya seperti perintah untuk seluruh Sam Richard. Mereka adalah tentara bayaran profesional, jadi mereka berhasil menyelamatkan banyak orang dalam waktu singkat. Lydia melihat ini dan wajahnya mengeras. Apakah kalian ingin mati? Baik, penjaga, tembak mereka. Berhenti. Pada saat yang sama, suara tajam Kinan menembus ruangan. Kata-katanya seperti sihir, kelompok Sam Richard dan Rizky segera menghentikan tindakan mereka. Saat mereka melakukannya, semua prajurit juga berhenti bergerak. Kinan mengamati semua orang di sana dan bertanya kepada Lydia dengan suara yang jelas dan kuat, "Apakah kamu harus membawanya pergi bagaimanapun caranya?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.